Negara rugi 193,7 triliun akibat korupsi Pertamina. Kejagung kemungkinan lebih. Kebayang nggak lo? Kebayang nggak lo? Bensin yang selama ini kita pakai ternyata hasil oplosan, hasil korupsi. Halo semua, kembali lagi bersama kami TNT. Dan pada pembahasan kali ini, cukup membuat emosi kita itu mendidih. Ya koruptor di mana-mana bre. Gak di minyak, gak di timah. Semua korupsi, semua koruptor. Woo! Ini ya, sebagai konteks nih. Negara rugi 193,7 triliun akibat korupsi Pertamina. Kejagung kemungkinan lebih. Kebayang nggak lo? Kebayang nggak lo? Bensin yang selama ini kita pakai ternyata hasil oplosan, hasil korupsi. Dan buat yang bertanya-tanya, kenapa bensin bisa dioplos dan lain sebagainya, secara garis besarnya seperti ini. Bensin yang kita gunakan itu ada beberapa jenis. Ada Pertamax, Pertalite, Solar, Biosolar, Premium, dan sebagainya. Pertamax itu memiliki RON 92. Pertalite itu memiliki RON 90. Sementara Premium itu memiliki RON 88, 80, intinya 80 ke atas. Intinya mereka itu berbeda. Nggak sama. Akan tetapi, ada oknum-oknum Pertamina di luar sana yang mencampurkan Pertalite dengan Premium dan menjualnya dengan harga Pertamax. Nih ya. Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Salah satu modus yang dituduhkan kepada tersangka adalah mengoplos bahan bakar minyak beroktan RON 90 Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. BBM berjenis RON 90 tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos dicampur, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung. Ini jaksa men, ini jaksa bro. Lu bisa apa kalau jaksa sudah berkata-kata? Ketok palu 3 kali, tak kelar. Udah pasti valid lah. Dan buat yang belum paham, ibaratnya gini. Lu disuruh mak lu beli Mas Joko di warung. Dikasihlah uang 15.000. Akan tetapi yang lu lakukan, lu beli nasi, beli ayam, lu goreng, lu buat itu seperti ayam Mas Joko dan dapatlah untung 5.000. Yang artinya setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, terkumpullah modal 10.000. Akan tetapi, apakah itu adalah ayam Mas Joko yang diinginkan oleh mak lu? Kan enggak juga. Ya, seperti itu. Ya, sampai di sini paham lah ya. Intinya mereka oplos. Mereka oplos Pertamax, Pertalite, dan sebagainya itu. Mereka oplos. Akan tetapi, begini tanggapan Pertamina. Pertamina tegaskan, Pertamax bukan hasil oplosan, tetapi proses blending. Blending katanya bre, bukan oplosan. Manipulatif nggak? Manipulatif nggak ini? Kira-kira manipulatif nggak? Sampai di sini mungkin kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu proses blending dengan oplosan. Blending yang dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar dengan unsur kimia lain untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu. Sementara oplosan itu adalah hasil mencampur sesuatu yang asli dengan bahan lain sehingga kadar keasliannya berkurang. Dan bedanya itu oplosan merupakan istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan.
sedangkan blending merupakan praktik umum dalam proses produksi bahan bakar. Yang intinya itu sama, prosesnya itu sama-sama dicampur oleh bahan kimia lain untuk mencapai kadar tertentu. Bedanya, oplosan itu hanya kata kasarnya aja dari blending. Kira-kira seperti itu. Dan siapa yang menjadi korban dari seluruh kejadian ini? Ya kita, masyarakat. Lu kebayang nggak? Udah capek-capek ke Pertamina, beli Pertamax, mahal lagi. Nyatanya Pertalite harga Pertamax. Pertalite rasa Pertamax. Pertamax rasa Pertalite, enggak salah. Dan sebagai imbas dari seluruh kejadian ini, banyak sekali kendaraan yang menjadi rusak karena Pertamax oplosan tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendaraan yang sebenarnya itu tidak bisa diganti bahan bakarnya. Ya, seperti kalau kendaraan Pertamax harus diisi dengan Pertamax. Kendaraan Pertalite harus diisi dengan Pertalite. Kendaraan solar harus diisi dengan solar dan sebagainya dan sebagainya. Lu kalau lihat kerusakannya itu parah amat, men. Lihat nih. Ini filter pompa bensinnya sampai hancur. Pompa bensinnya aja sampai hancur, bre. Hancur. Filter bensinnya rusak. Cuman gara-gara koruptor ini. 7 namanya. Ya. Kena sampai apanya tuh? Sampai pompanya kena. Ya ampun. Ya ini juga. Wah, itu juga tuh. Coba. Ini sama nih, dibuang semua tuh. Men, ini parah amat, men. Itu tahap kerusakannya itu sudah sampai pada tahap Pertamaxnya itu harus dikuras lagi. Ini tangki bensin kan? Itu Pertamax bensinnya itu harus dikuras hingga tidak ada bensin yang tersisa. Parah amat sih. Parah banget. Dibuang ya, Pak. Wah, banyak banget. Rusak juga filter semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih, semuanya. Nih, lihat nih. Ini mobil-mobil kasihan gak sih? Udah dirawat capek-capek, tiba-tiba gara-gara bensin kayak gini harus masuk bengkel. Nih, mobil-mobil nih. Lihat nih. Ada kena satu. nih, ada di Daihatsu Pinong nih. Tuh, Nih, itu ada nih. lagi tuh satu lagi. Nih. Ya, begini ya. Ini hari ini ada 8. Parah banget, men. Parah amat, men. Bukan cuma pompa bensinnya aja. Itu kerusakannya udah masuk ke dalam itu. Pantasan aja banyak yang kecewa. Tapi sampai di sini mungkin kalian berpikir yang kecewa itu hanya pengguna Pertamax aja dan pengguna Pertalite itu tidak. Ya kan, ini masalah ini hanya bagi pengguna Pertamax aja ya kan. Sementara Pertalite aman-aman aja nih. Enggak men. Orang sudah terlanjur kecewa sama Pertamina hingga pada titik tidak ada yang mau ke Pertamina. Kosong. Lihat nih. Ini gua yakin ini mobil-mobil seperti ini itu udah khawatir dengan masa depan dari mobilnya sendiri, kendaraan mereka sendiri. Ya mereka takut aja, men. Isi di sini malah rusak. Mending pindah ya kan. Diperkirakan 5 tahun ke depan SPBU sepi pelanggan. Ini sebabnya. Ya. Ini data by the way dari tahun 2022 ya. Jadi ya agak kurang valid sih sebenarnya. Tapi inilah yang terjadi sekarang. Orang-orang udah pada kecewa. Jadi SPBU itu sepi. Gak ada yang mau ke Pertamina sekarang. Sebaliknya nih. Pom bensin lain seperti Vivo, Shell, dan sebagainya itu malah rame. Orang sekarang ya udah lebih memilih Shell ketimbang Pertamina. Ya dikarenakan isu-isu seperti ini.
Pertamax oplosan itu. Dan berbicara mengenai Shell, Vivo, dan sebagainya, terdapat sebuah isu atau ya bisa dibilang isu sih, atau ya pemberitaan yang memberitakan bahwa Shell itu naik harganya. Harga BBM Shell naik. Padahal nih lagi diserbu warga gara-gara isu Pertamax. Lah kok bisa naik nih? Kok bisa naik? Ada apa ini? Pasti ada permainan ini di belakang, ya kan? Orang itu pada percaya, pada susun kepada pemerintah di luar sana yang mereka itu beranggapan bahwa harga BBM Shell itu naik karena dinaikkan bahan bakarnya. Maksudnya minyak mentah yang digunakan Shell untuk memproduksi Pertalite, Pertamax, dan sebagainya itu diduga dinaikkan harganya oleh para petinggi elit global di atas sana sehingga membuat penjualan BBM bahan bakar minyak Shell itu menjadi naik. Ya ini masih diduga. Katanya sih begitu. Ya kita sudah pada susun aja ini dengan para elit global di atas sana. Udah gak percaya kita. Lihat nih. Dikira dengan begini akan membangun kepercayaan kepada si Pertamina. Enggak, malah ditinggal. Udah ketebak sih. Begitu kasus Pertamax oplosan Pertalite keangkat. Beli Pertamax isinya Pertalite. Beli Prabowo isinya Mulyono. Bersaing itu tingkatkan kualitas, bukan membuat regulasi menekan kompetitor. Ya, mereka udah susun aja dari awal. Mereka percaya bahwa minyak yang dikasih ke Shell itu dinaikkan harganya. Sehingga tidak ada yang mau pakai Shell, ya kan? Tapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang, itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah. Iya bang. Keuangan bagus, hasil korup, ya kan? Pelayanan bagus, hasil korup. Saya cinta bangsa ini. Koruptor di mana-mana. Akan tetapi, dari segala kericuhan gunda gulana korupsi ini, akhirnya mereka mau minta maaf. Kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami Ya, kita harus bermaaf-maafan lah ya. Ayolah bro. Sampai di sini ya kita terima lah ya maaf mereka. Akan tetapi gua mau tanya nih. Apakah kalian rela koruptor yang korupsi merugikan negara 193,7 triliun berakhir dengan maaf-maafan? Kalian rela nggak? Rela nggak? By the way, ini info terbarunya bukan 193,7 triliun, men. Sekarang itu ya bukan 193 triliun, tapi 968 triliun. Bro, itu uang semua, bro. Uang semua itu 968 triliun. Ini uangmu, bro. Ini uangmu yang kau pakai di Pertamax. Kau beli Pertamax. Ini semua uangmu ini. Ini uang semua ini. Hasil korupsi. Ini kalau di total ini bisa beli negara ini. Bisa beli pulau. Tapi pada akhirnya mereka mau minta maaf juga, ya kan? Nah, sekarang yang jadi masalahnya itu Siapa nih yang akan bertanggung jawab dari seluruh kerusakan yang telah terjadi pada kasus korupsi ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya,
Masa sih korupsi 968 triliun berakhir dengan maaf-maafan dan seakan-akan tidak pernah terjadi. Seakan-akan kalau mereka sudah minta maaf, ya udah, kita lupakan seluruh kesalahan mereka. Seakan-akan mereka itu tidak bersalah. Mereka sudah minta maaf, mereka tidak salah. Masa sih seperti itu? Enggak kan? Kita yakin aja nih, Pertamina akan bertanggung jawab untuk seluruh kasus korupsi ini. Entah mereka akan ganti rugi dan sebagainya. Anyway, pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Karena masih ada banyak pembahasan lagi yang harus kita bahas, cuma nanti ku buat di pembahasan selanjutnya aja. Termasuk orang-orang mental maling seperti ini. Telur aja dijarah, bre. Ada orang celaka, tabrakan kecelakaan, bukannya ditolongin, malah dimalingin. Memang mental maling dari dasarnya. Ya udah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kami dari TNT undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.